mengajak macam-macam Palpos untuk berkenalan dengan gadis cantik ya, Gadis cantik masih belia yang memilih menjadi mualaf. Gimana ceritanya dia bisa masuk Islam, jalani kehidupannya sebagai mualaf, nonton terus sampai selesai. Oke? Dulu terus Palpos Channel, inilah seorang sosok gadis cantik yang beralih menjadi seorang mualaf. Namanya Putri. Halo Putri, assalamualaikum. Kenapa Putri? Alhamdulillah. Dari mana tadi harus kegiatan masih kuliah atau udah kerja? Udah kerja. Oh, sudah kerja. Putri, boleh cerita sih tentang pengalaman waktu masih kecil, gimana sih kehidupan Putrinya sendiri? Jadi kehidupan Putri itu dulu masih kecil kan, karena Putri ayah Putri seorang tentara, jadi sempat ditinggal untuk pergi dinas gitu. Jadi waktu dulu mama Putri sama papa Putri itu nikahnya beda agama kayak gitu. Beda agama. Ya. Oh, iya. Jadi papa dulu Katolik, mama dulu Islam. Nah, berhubung kemarin tuh papa nikah sama mama boleh beda agama. Jadi Putri kemarin tuh ikut mama Islam. Masih kecil ya? Ya, masih kecilnya ikut Islam. Dan berhubung pas Putri umur 4 tahun kan mama udah ninggalin nih. Jadi udah meninggal. Jadi Putri ditinggalin oleh mama. Akhirnya Putri ikut papa bersama kakak-kakak, ikut papa jadi agama Katolik. Oh, awalnya si kakak sama si Putrinya sama-sama semua Islam awalnya ya? Iya, karena ikut mama jadi semua Islam. Berapa bersaudara? Jadi Putri di sini 3 bersaudara. 3 bersaudara. Jadi di sini Putri anak yang Musuh. Jadi karena mama meninggal, akhirnya ikut papa. Iya. Terus ceritanya bagaimana? Setelah ikut papa, akhirnya benar-benar mendalami agama di papa ya? Iya, jadi Putri dulu mendalami agama Katolik kan, jadi sering ke gereja, sering ibadah, tapi bareng-bareng papa. Nah, dulu waktu masih kecil itu kami masih kan ya dibaptis kan, cara mau masuk Katolik kan, jadi dibaptis. Nah, udahnya pas kakak sama abang mau nikah, jadi dapet calon yang agama Islam, jadi mereka akhirnya pindah ke agama Islam lagi. Tapi di sini Putri sama papa masih Katolik. Ya. Dulu kan Putri bilang sempat beda agama. Bagaimana sih suasana di rumah Putri dengan dua agama yang berbeda? Cuman kalau misalnya hari raya yang berbeda kayak gitu, di sini kan papa menghargai mama kayak gitu. Saling Ya, menghargai. jadi saling menghargai. Jadi kalau misalnya hari raya Idul Fitri, jadi papa ikut ke hari raya Idul Fitri gitu. Terus kalau misalnya hari raya Natal, paling ikut aja kayak gitu, tapi nggak beribadah gitu. Seharian ibadahnya mama bebas boleh kan? Iya boleh. Jadi toleransinya kuat ya walaupun berbeda agama. Ya. Jadi saling menghargai satu sama lain. Rukun dalam rumah tangga. Iya. Kalau di lingkungan teman-teman dan keluarga sendiri bagaimana? Kalau di lingkungan
sia-sia berarti saya kemarin belajar tentang Islam gitu kan. Jadi saya harus mengulang baru lagi belajar mengulang agama baru lagi gitu kan. Sebenarnya waktu pembaku Islam itu ada rasa sedihnya sih, itu cuma kalau dulu masih kecil kan jadi pemikiran enggak aja ya. Jadi ngalur-ngalur aja apa mau kayak gimana, jadi kita semuanya harus ngalur. Sempat belajar lagi. Sekarang masih enggak? Kalau untuk sekarang sih belum ya, soalnya kan kemarin tuh kebanyakan belajar tentang agama Katolik, jadi ada lupa-lupanya Lupa-lupanya gitu. sama. Karena kebanyakan belajar Katolik, jadi yang agama Islam yang dulunya ngaji itu jadi lupa. Agama Islam belajarnya dari terus pas Katolik yang bimbing papa aja. Iya apa tapi sama apa sih kalau Katolik tuh kalau di Islam kan ustadz gitu ya. Kalau di Katolik itu romo, suster. Nah jadi dibimbing sama mereka gitu. Udah kayak pengajian itu mereka. Iya. Gitu. Dari keluarga besar sendiri Kalau keluarga besar sih nggak nanggepinnya ya, karena biasa-biasa aja mereka nanggepinnya ya udah mau gimana lagi kayak gitu kan, terima-terima aja kayak gitu. Keluarga mama baik keluarga papa juga, jadi saling menerima. lengkap semua lah ya. Ya nggak ada saling menyusahkan gitu. Bisa begini ya. Bisa membantu mendukung Iya, gimana saya. Sesuai Pancasila ya. Kalau waktu itu memang kondisinya itu, jadi tidak ada perbedaan walaupun kalian itu keluarganya beda agama, jadi tetap namanya bisa. Jadi benar-benar semua. Baik dari papa, baik dari mama, semuanya welcome ya. Iya, nggak ada saling. Terus keluarga memutuskan ikut agama papa gimana dari sebelah mama? Reaksi. Ya karena kan Kaget. sebenarnya kalau kaget tuh enggak ya. Soalnya kan di sini kan mama udah nggak ada lagi gitu. Kalau keluarga mama nggak mungkin bisa mau mengurus saya kan gitu. Jadi semua keluarga mama itu mama apa keluarganya mama serahin ke papa. Jadi itu udah tanggung jawab papa mau ngurusnya kayak gimana. Jadi nggak ada sangkut pautnya lagi dengan keluarga mama. Tapi mereka masih apa ya, masih baik gitu, masih baik sama keluarga kami. Silaturahmi masih tetap biasa. Nggak ikut campur begitu memutuskannya semua anak-anak ikut saya gitu. Enggak. Diserahkan ke papanya. Iya. Dan ketika papa menyatakan ikut papa, terus papa bilang bagaimana kepada kalian pada saat itu berani lagi ke agama papa? Sempat bilang sih kan waktu itu papa pernah pulang dinas atau pulang sekolah. Jadi pas papa pulang sekolah kami disuruh pindah ke Palembang. Jadi ya papa tuh bilang sama adiknya mama, enggak, saya mau bawa anak-anak ke Palembang ikut saya. Jadi saya mau bawa anak-anak juga ikut ke agama saya. Terus dari tante saya, dari tante Putri itu bilang, oh ya udah mas nggak apa-apa katanya. Semoga bisa jaga diri baik-baik kayak gitu kan pas mau pindah ke Palembang gitu. Jadi akhirnya papa bilang sama kami, kita kalian ikut papa untuk pindah agama papa. Udah, jadi kami bertiga mau nggak mau kan harus ikut Kecil kayak gitu. ya. Jadi kan kalau masih kecil tuh nggak ada pemikiran bisa apa ya, berprinsip lah tante ya kalau masih kecil tuh kan. Jadi kalau orang tua ngomong apa ikut, orang tua ngomong apa